2025, Blood Brothers Waranaga tidak mendapat kutipan memberangsangkan di Indonesia. Menurut orang-orang Malaysia itu kemungkinan bagus ya, cicak main. Atau Indonesia ya dibully sampean, judul kayak gitu. Lucu gitu, judulnya kan begitu. Sudah tidak meyakinkan, mungkin hal ini tidak menarik minat untuk orang menonton. Poster-poster film Malaysia itu kenapa jelek-jelek semua gitu, nggak menjual sama sekali. Terutama film-filmnya Mas Syafiq Yusof yang kebanyakan gue lihat tuh ya udah posternya kayak karakter-karakter utamanya dibikin berderet gitu, berjejer gitu, kayak template dan nggak estetik sama sekali, nggak menjual sama sekali. Kayak misalnya kemarin Sheriff ya kan, menurut gue posternya jelek. Terus sekarang nih Blood Brothers kayak lo bayangin kan, oke lah kalau misalnya ini di Malaysia mungkin memang aktor-aktornya terkenal dan orang-orang Malaysia kayak gue udah tahu nih aktor ini pasti gue pengen nonton, nggak masalah. Tapi kalau misalnya kita ngomongin skala internasional, sekarang lagi tayang di Indonesia nih misalnya sekarang nih film Blood Brothers ya, anggap gue orang awam gitu, gue cuman lagi lewat di depan bioskop terus gue ngeliat posternya Blood Brothers gitu, ngelirik aja kagak gitu, ngapain nih sokap ini siapa ya? I don't give a shit, gue kagak peduli gitu loh. Apalagi kalau misalnya di sebelahnya ada mukanya ada Armas, oke saya pilih ada Armas dong. Apalagi di sebelahnya ada orang gelantungan di pesawat gitu, ya saya mending nonton film yang seperti itu, nggak nonton film yang ini. Ini cuma sedikit kritikan dari gue nggak tahu kenapa poster-poster film Malaysia kebanyakan kurang estetik kalau dilihat gitu. Jujur kalau dalam hal poster ya, Indonesia unggul jauh sih. Kita ngomongin poster film ya. Blood Brothers tayangkan di Indonesia, kita tengok sejauh mana boleh pergi cerita tu. Sebelum ni Sheriff dah masuk Indonesia, memang tak dapat sambutan lah kat sana. Katanya soal promotion, marketing kat sana problem pun semua kan. Tengok Blood Brothers ni macam mana, okay? Sebab apa? Sebab aku rasa macam kadang-kadang seems like not fair. Sebab filem kita nak satu masuk pun susah, tapi filem diorang masuk sini berlambat-lambat. Kadang-kadang sebulan tu mesti ada, ada satu, dua kan, mesti ada. Kat Malaysia ni kita so-called kurang filem kan, so kena masuk filem diorang. Tapi itulah, bila kita nak masuk diorang, ada je masalah tu. Gak laku mas, gak laku bang, gak laku. I sebagai orang di sana lagi tahu ya soal film Blood Brothers ini, filmnya gak laku di Indonesia. I kasih tahu, pertama, sutradaranya mungkin belajar dari kesalahan dia yang pertama ya, bahwa marketing itu penting dan dia melakukannya untuk film Blood Brothers ini. Kelihatan dari sebelum film Blood Brothers tayang itu ada banyak influencer Indonesia yang bikin konten soal film Blood Brothers ini dan kayak memuji-muji tuh, kayak kelihatan sekali fabricatednya gitu kan. Tapi itu nggak salah gitu, dan saya tidak menghujat hal itu. Itu adalah salah satu upaya untuk memarketingkan sebuah film, dan itu bukan sesuatu yang hina kok, itu bagus banget. Dan ya itu kayak siapa sih sutradaranya, Syafiq Yusof ya, itu kayak belajar bahwa kayak market itu penting, tapi itu pun tidak membantu gitu, tidak memberikan dampak yang signifikan. Karena kenapa? Itu masuk ke faktor nomor 2. Faktor kedua adalah genre film action itu kurang diminati di Indonesia. Film action itu bukan sebuah genre yang kalau lo bikin film itu akan langsung laris di Indonesia, enggak gitu, kecuali lo udah punya jangan film Indonesia, film Hollywood pun yang genre action itu enggak banyak peminatnya gitu, kecuali udah punya nama besar gitu, kayak Mission Impossible gitu, pasti kok ditonton, kalau dirilis pasti banyak yang nonton gitu. Atau Bourne, next time kalau Bourne series keluar lagi yang nonton banyak gitu, udah punya nama gitu. Film Indonesia yang genre action pun yang paling laris itu apa, paling muncul Raden Saleh, itu pun 1 juta atau 2 juta deh penontonnya gitu. Bahkan Red pun ya yang dibilang bagus banget itu kayaknya nggak balik modal deh. Oke, jadi di sini kita bisa tahu ya, untuk teman-teman Malaysia atau sinias Malaysia, bahwa genre action itu kurang diminati di Indonesia gitu. Jadi kalian ya coba belajar dari peristiwa ini ya gitu. Dan itu faktor kedua. Faktor ketiga, walaupun dari segitu banyaknya influencer yang kalian sewa, kalian bayar untuk memarketingkan film ini, jatah film Blood Brothers di bioskop Indonesia itu sangat-sangat terbatas, sangat-sangat limited. Jadi di satu kota itu mungkin yang tayang Blood Brothers itu cuma di 1 atau 2 bioskop gitu, nggak serentak di seluruh bioskop di Indonesia gitu. Jatah film kan itu sangat terbatas sekali di sini filmnya.
gampangnya gini, film Blood Brothers itu termasuk kategori film yang sulit diakses gitu, karena nggak di semua bioskop ada gitu. Jadi kalau film yang nggak laku ya bayangkan itu kombinasi dari dua hal itu, limited screening sama emang film drama, film action itu kurang banyak diminati gitu. Dan sebenarnya ini alasan ketiga yang kayak sebenarnya itu lebih kepada secara holistik ya, secara keseluruhan soal film Malaysia kenapa nggak laris di Indonesia. Karena gini, kita penonton Indonesia belum kenal kayak gimana sinema Malaysia gitu. Yang kita tahu ya Upin Ipin, Bobo Boy gitu, karena itu emang sudah diperkenalkan dari dulu gitu. So ya cobalah film-film kalian tuh kalian taruh di bioskop Trans TV gitu, atau tayangkan di TV-TV nasional Indonesia gitu. Tayanginnya yang bagus ya, ditaruhnya yang bagus, kayak ya itu series gitu kan. Oke, jangan yang kalian taruh film Pontianak 100 kg, jangan tuh, dibully kalian langsung. Intinya bukan karena penonton Indonesia pengen dapat gratisan, bukan, tapi lebih kepada kalian tuh memperkenalkan ke bangsa Indonesia bahwa oh ini loh sinema Malaysia kayak gini gitu. Kalian taruh film bagus gitu. Dengan begitu ya kita mulai kenal gitu, karena yang kita rasakan waktu kita mulai mengenal sinema Thailand ya, film-film Thailand dulu itu pertama kali tayang di Indonesia ya kalau nggak salah ya, seingat gue itu lewat TV. Film horor Thailand yang tayang di SCTV gitu jam 6 sore atau apa tuh, film horor, dan laris gitu loh. Dari situ kita udah mulai kenal, oh ini loh sinema Thailand kayak gini loh. Nah, kita sebagai penonton Indonesia belum kenal sinema Malaysia tuh kayak gimana gitu loh. Jadi jangan salahkan kita gitu kalau film kalian nggak laris, karena kita sendiri belum ada benchmark gitu soal film Malaysia tuh. Kalau bikin film bakal kayak gimana sih, itu kita belum ada benchmark. Kalau bikin film horor bakal kayak gimana, kalau bikin film action bakal kayak gimana, bukan karena kita nggak tahu, karena kita nggak mau tahu ya, tapi emang kita nggak sama sekali belum ada benchmarknya gitu. Kita sama sekali belum ada patokan kalau orang Malaysia bikin film bakal kayak gini. Dan di sisi lain, judul-judul kalian itu pun kadang secara bahasa mungkin di kalian akan terdengar keren, tapi kalau di orang Indonesia itu akan sangat lucu sekali gitu loh. Contoh, Keluang Men, kalian masukin film Keluang Men ke Indonesia, habis diketawain sama orang Indonesia karena dari judulnya aja udah kayak begitu. Makilau, kata mat itu di Indonesia tambah kilau lagi ya, itu udah. Dan kalian dulu pernah masukin film superhero dengan judul Cicakmen. Please jangan lagi kalian bikin Cicakmen dan kalian berusaha untuk masuk ke Indonesia dengan judul tersebut. Film paling laris Malaysia 2025, Blood Brothers Baranaga tidak mendapat kutipan memberangsangkan di Indonesia. Perbadanan Kemajuan Filem Nasional FINAS bercadang untuk tidak lagi mengamalkan dasar pintu terbuka menerima naskah antarabangsa selepas ini. Bukan itu sahaja, pengerusinya, Dato' Hans Isaac, berkata pihaknya tidak lagi melihat Indonesia sebagai pasaran perfilman yang perlu ditakluki oleh penggiat filem tempatan. Pengarahnya, Syafiq Yusof juga memaklumkan bahawa sepanjang tahun 2024 hingga kini, kurang 5 buah filem ditayangkan di sana, sedangkan filem Indonesia mudah memasuki pasaran Malaysia dengan lebih 100 filem ditayangkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani Anda. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang selalu support Pak De Gabut. Tetap support Pak De Gabut agar Pak De Gabut selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Baik, kita baru saja melihat video bahwa akhirnya sineas Malaysia atau Badan Perfilman Malaysia menyerah kalah. Istilahnya tidak menjadikan lagi Indonesia sebagai market tujuan utama dia, yang menyetel film di luar negeri, maksudnya begitu, bukan merupakan targetnya. Setelah film yang baru Blood Brothers Baranaga tidak mendapat sambutan yang baik dari masyarakat Indonesia, kan gitu kawan. Dulu waktu seri pernah dirilis di Indonesia, kemudian karena tidak laku, akhirnya banyak netizen atau beberapa netizen Malaysia mengungkapkan bahwa film itu
laku karena tidak ada dukungan gitu, tidak laku karena tidak ada dukungan, tidak ada sokongan dari masyarakat Indonesia. Padahal setiap film Indonesia selalu box office di Malaysia. Begini kawan, kalau masalah film ini, masalah seni ini tidak bisa dipaksakan. Seni itu universal. Artinya orang kalau suka ya pasti nonton, kalau nggak suka ya jangan dipaksa kan gitu toh. Seperti kita tahu bahwa film anak-anak, film animasi Ipin Upin, terus Bobo Boy, Agent Ellie itu kan laris toh di Indonesia. Faktanya laris begitu. Jadi film itu bukan karena sebuah nasionalisme, tidak mau mendukung karena terjadi perseteruan dalam tanda kutip ya, dalam persaingan, itu tidak. Film itu universal, jadi kalau menurut masyarakat Indonesia film itu bagus pasti ditonton begitu loh. Terus juga tadi ada kupasan tentang poster ya. Posternya dianggap tidak menarik gitu. Ada ulasan tadi posternya tidak menarik, kurang menarik. Karena apa? Karena kan kita tidak tahu Anda itu siapa gitu tuh. Kalau di Malaysia mungkin film Blood Brothers kan termasuk film box office, film laris di Malaysia, ceritanya begitu. Karena mereka tahu aktornya siapa. Sedangkan di Indonesia kagak paham kita, lu siapa kan gitu toh. Akhirnya karena posternya kurang menarik ya kagak dilirik, kagak ditonton kan seperti itu. Jadi ya jangan marah gitu. Namanya film kalau nggak laku ya sudah. Produk seni itu sebuah produk seni itu, orang yang suka seni itu istilahnya nggak bisa dipaksa lah, judulnya begitu. Tidak bisa dipaksa, dia suka, dia nonton karena suka, cuma itu saja. Kalau film-film Anda itu tidak disuka oleh masyarakat Indonesia, ya berpikirlah, kasih di imajinasi kalian diliarkan lagi gitu loh. Bagaimana agar film-film kalian tuh laku di Indonesia. Itu seperti film-film Indonesia yang laku di Malaysia kan seperti itu. Ya pikirkan itu genrenya apa, itu harus diperhatikan juga. Tadi juga dikupas tentang genre action ya. Genre action ya. Apalagi judul. Nah, ya, kita mengupas judulnya ya. Ada Cicak Man, ada Mat Kilau gitu kan. Menurut mereka, menurut kalian, menurut orang-orang Malaysia itu kemungkinan bagus ya. Cicak Man. Atau Indonesia ya dibully sampai judul kayak gitu. Lucu gitu judulnya kan begitu. Akhirnya tidak ditonton, begitu tidak ditonton marah, aneh gitu. Jadi intinya begini kawan, untuk masalah film ini kenapa Blood Brothers tidak laku, kemungkinan pertama yaitu tadi dari poster tidak menarik, kemudian aktornya kita tidak mengenal. Terus promosinya sudah boleh lah. Saya juga pernah beberapa kali nonton di TikTok itu di blow up ya. Secara dipasarkan sebelum rilis kan sempat dipasarkan, sempat dipromosikan, dipuji-puji seperti itu. Boleh-boleh saja, atau baik atau tidak kita tidak tahu, yang jelas kan sebelum rilis itu sudah dipuji-puji oleh TikToker itu. Nggak masalah, tapi begitu dirilis nggak laku, ya itu jangan marah gitu. Jadi kalian untuk sinias Malaysia, tapi kan tadi awalnya sudah ditunjukkan bahwa mereka sudah tidak tertarik lagi untuk masuk Indonesia. Sudah bukan market utama. Silahkan saja, mau market yang lain silahkan. Karena film Indonesia sendiri, segitu banyak film itu tidak mudah. Yang box office itu tidak banyak kan gitu toh. Ada saking banyaknya orang, saking banyak produksi film kan begitu. Oke ya, cukup sekian reaksi dari Pak Dekabut. Ada salah kata mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dekabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.